Halo semua para pejuang online, menindaklanjuti video saya kemarin tentang YouTube, yaitu di mana konten Anda akan dibatasi jika Anda memilih audiens dibuat untuk anak-anak ya. Jika Anda memilih audiens dibuat untuk anak-anak. Nah, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Link videonya ada di deskripsi ya. Jadi apa yang terjadi jika konten Anda ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak ya? Apa yang terjadi ya? Nah, jika Anda menetapkan video atau live stream sebagai dibuat untuk anak-anak, maka YouTube akan membatasi fitur tertentu demi mematuhi Children Online Privacy Protection Act ya, atau COPPA ya. Kemarin sudah saya bacakan, cuma belum saatnya kita bahas ya. Saya bacakan ya. Dan peraturan lainnya yang berlaku. Oke. Dalam situasi ini, fitur berikut tidak akan tersedia di setiap video atau live stream Anda ya. Fitur yang tidak akan berlaku yaitu putar otomatis di beranda. Itu nggak ada ya, putar otomatis nggak ada. Kan biasanya kita suka memilih putar otomatis ya, ketika kita menonton sebuah video agar videonya bisa berlanjut ke video yang lain. Itu nggak ada ya. Kemudian yang tidak ada berikutnya adalah kartu atau layar akhir ya. Anda biasanya melihat tuh ada dua ini, ada satu kotak di sini itu berisi video berikutnya. Biasanya di video-video akhir kita ya, itu nggak ada. Kemudian watermark video nggak ada. Kemudian langganan channel nggak ada. Komentar, tombol donasi, tombol suka dan tidak suka di YouTube musik itu nggak ada. Kalau konten Anda YouTube musik itu nggak ada. Live chat atau donasi live chat nggak ada. Penjualan merchandise dan tiket, lonceng notifikasi, iklan yang dipersonalisasi, pemutaran di mini player, super chat atau super sticker, simpan ke playlist dan simpan ke tonton nanti, itu nggak ada kawan-kawan ya. Ternyata banyak juga fitur yang hilang ya. Nah, tapi jika Anda sengaja menetapkan channel Anda sebagai dibuat untuk anak-anak, video atau live stream Anda tidak akan memiliki semua fitur tadi ya. Channel Anda juga tidak akan memiliki langganan channel, lonceng notifikasi, postingan dan stories ya. Jadi nggak ada postingan ya kan, sekarang YouTube sudah ada fitur postingan seperti di media sosial. Dan menurut saya YouTube pun juga menyatakan dirinya bukan media sosial tapi adalah mesin pencari ya, seperti Google. Nah, pertanyaan umum yang sering muncul tentang audiens bukan untuk anak-anak ini adalah yang pertama itu, mengapa notifikasi, komentar, dan fitur lainnya dinonaktifkan pada konten yang dibuat untuk anak-anak? Nah, kenapa ya? Untuk mematuhi Children Online Privacy Protection Act dan peraturan lainnya yang berlaku, YouTube membatasi pengumpulan data pada konten yang dibuat untuk anak-anak. Oleh sebab itu, beberapa fitur tertentu mungkin akan dibatasi atau dinonaktifkan di konten semacam ini, termasuk notifikasi dan komentar. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi jika saya salah menetapkan penonton video saya? Jawaban dari YouTube adalah perubahan ini diwajibkan sebagai bagian dari kesepakatan penyelesaian sengketa dengan Komisi Perdagangan Federal atau FTC Amerika Serikat dan Jaksa Agung New York, serta akan membantu Anda mematuhi Children's Online Privacy Protection Act dan atau peraturan lainnya yang berlaku. Dimanapun Anda berada, Anda harus memberitahu YouTube apakah video Anda dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jika Anda tidak menetapkan penonton Anda secara akurat, Anda dapat menghadapi masalah kepatuhan dengan FTC atau otoritas lainnya, dan YouTube dapat mengambil tindakan pada akun YouTube Anda. Artinya dia dapat menonaktifkan atau memban akun YouTube Anda, yaitu bahasa kasarnya. Nah, YouTube juga akan menggunakan machine learning untuk membantu mengidentifikasi video yang jelas ditujukan untuk penonton di bawah umur. Namun jangan mengandalkan sistem kami untuk menetapkan audiens Anda, karena sistem kami mungkin saja tidak mengidentifikasi konten yang dianggap sebagai konten yang dibuat untuk anak-anak berdasarkan ketentuan FTC atau otoritas lainnya. Jadi jangan berharap YouTube akan
mengubah audiens Anda secara otomatis ya. Oke. Bagaimana cara mengetahui apakah saya telah menetapkan penonton video dengan benar? Nah, caranya ya. Bagaimana? Nah, begini jawaban dari YouTube ya. Sayangnya, YouTube tidak dapat menyediakan panduan mengenai apakah Anda telah menetapkan audiens Anda sebagai dibuat untuk anak-anak secara akurat atau tidak. Tetapi FTC telah menyediakan beberapa panduan untuk mengetahui definisi konten yang ditujukan untuk anak-anak. Ya ada ya panduannya ya. Atau dibuat untuk anak-anak. FTC saat ini sedang mempertimbangkan sejumlah perubahan pada COPPA tadi yang dapat mencangkup pemberian panduan lebih lanjut terkait masalah ini. YouTube juga akan menggunakan sistem machine learning untuk membantu menemukan konten yang jelas dibuat untuk anak-anak. Namun, jangan mengandalkan sistem YouTube sekali lagi ya. Seperti semua sistem otomatis lainnya, sistem YouTube tidak sempurna, ya, bukan YouTube mengakui. YouTube mungkin perlu mengganti pilihan setelan penonton yang Anda buat jika YouTube mendeteksi adanya kesalahan atau penyalahgunaan. Jika Anda tidak menetapkan audiens Anda sebagai dibuat untuk anak-anak dan FTC atau otoritas lainnya menganggap bahwa konten Anda seharusnya ditandai sebagai dibuat untuk anak-anak, Anda dapat menghadapi konsekuensi hukum. Wah, hati-hati ya kawan-kawannya. Jika kawan-kawan membuat konten yang ini ya, harusnya dibuat untuk anak-anak tapi Anda tidak membuat audiens untuk anak-anak, itu bahaya berarti ya. Nah, selanjutnya apa yang harus saya lakukan jika YouTube menyatakan bahwa video saya dibuat untuk anak-anak tetapi saya tidak setuju? Nah, tindakan ini dilakukan untuk membantu Anda mematuhi COPPA atau peraturan lainnya yang berlaku. Namun jika Anda tidak setuju dengan cara YouTube menentukan konten Anda masih dapat mengubah setelan audiens video pada sebagian besar kasus. Caranya, di komputer buka studio youtube.com, Anda ubah audiensnya ya. Saya nggak akan bahas detailnya ya. Anda tinggal buka di video Anda edit, Anda buka, Anda rubah audiensnya. Nah, itu aja. Jika Anda telah menetapkan audiens video dan YouTube mendeteksi adanya kesalahan atau penyalahgunaan, Anda mungkin akan melihat video Anda disetel sebagai ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Tetap aja ya. Jika hal ini terjadi, Anda tidak akan dapat mengubah setelan audiens Anda. Jadi kita hanya dapat mengubah sekali setelan audiens. Begitu YouTube menganggap itu dibuat untuk anak-anak, Anda nggak akan bisa mengubahnya lagi ya. Tapi YouTube menyediakan kita memberi kesempatan untuk mengajukan banding melalui komputer saja. Ya, di komputer buka studio.youtube.com dan di menu kirinya pilih konten. Anda pilih ajukan banding ya. Oh sorry, ini juga bisa untuk mulai mengajukan banding melalui ponsel, juga bisa melalui HP. Buka aplikasi YouTube Studio, tapi ya Anda harus menginstal aplikasi YouTube Studio. Nah, setelah mengajukan banding, Anda akan mendapatkan email dari YouTube yang memberitahukan hasil permintaan banding Anda. Salah satu dari yang berikut ini akan terjadi ya. Jika pengajuan banding berhasil, YouTube akan menghapus setelan penonton dibuat untuk anak-anak. Nah, itu kalau berhasil ya. Jika banding ditolak, setelan penonton dibuat untuk anak-anak akan tetap berlaku di konten Anda ya. Oke. Anda hanya dapat mengajukan banding 1 kali untuk setiap video ya. Ada demikian saya bacakan hari ini. Jika ada kawan-kawan yang ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika ada video yang ingin informasi yang ingin saya bacakan, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, demikian dari saya. Salam cuan.